Jutaan tahun lalu, jauh sebelum Mekah menjadi pusat spiritual jutaan umat manusia, wilayah ini hanyalah sebuah lembah yang kering dan sunyi, terhimpit di tengah formasi geologis kuno yang disebut Arabian Shield. Bayangkan, sebuah daratan tandus yang dipenuhi bebatuan tua. Fondasi tanah di bawah Mekah ini tersusun oleh batuan beku dan batuan metamorf yang umurnya sudah ratusan juta tahun. Ada granit, ada diorit, batuan keras yang terbentuk dari magma yang mendingin jauh di dalam perut bumi. Batuan-batuan ini adalah saksi bisu dari sejarah geologis planet kita yang sangat panjang. Selama jutaan tahun, semuanya tampak tenang, sampai sekitar 30 juta tahun yang lalu. Sebuah peristiwa geologis dahsyat terjadi. Di sebelah barat, Laut Merah mulai terbentuk. Lempeng tektonik Afrika dan Arab saling menjauh, menciptakan zona retakan raksasa. Proses ini, yang dikenal sebagai rifting Laut Merah, menciptakan tegangan luar biasa pada kerak bumi di seluruh wilayah, termasuk di bawah lembah Mekah. Tegangan ini seperti menarik dan meregangkan batuan-batuan tua, mengaktifkan kembali rekohan-rekohan purba yang sudah ada sejak lama di dalam batuan granit dan diorit. Rekahan-rekahan inilah yang menjadi kunci dari semua keajaiban yang akan datang. Mereka menciptakan jaringan retakan bawah tanah yang rumit, seperti sistem pembuluh darah di dalam batuan. Jaringan ini menjadi jalur alami bagi air. Saat hujan turun di pegunungan sekitar Mekah, airnya tidak langsung menguap atau mengalir hilang di permukaan. Sebagian besar meresap ke dalam tanah, masuk ke dalam rekohan-rekohan purba ini. Di dalam labirin batuan granit dan diorit, air bergerak sangat perlahan. Proses ini juga berfungsi sebagai sistem penyaringan alami yang luar biasa. Air disaring lapis demi lapis, dimurnikan saat melewati batuan-batuan padat, menghilangkan kotoran dan pengotor lainnya. Semua aliran air bawah tanah ini dari berbagai arah di sekitar pegunungan secara alami bergerak mengikuti gravitasi, mengalir menuju satu titik terendah di lembah tersebut. Titik terendah ini kita kenal sebagai Wadi Ibrahim atau Lembah Ibrahim. Disinilah letak keunikan hidrologi Mekah. Air yang terkumpul di dalam rekahan batuan di kedua sisi lembah menciptakan tekanan hidrostatik. Tekanan ini mendorong air naik dari lapisan batuan granit yang dalam ke lapisan sedimen di atasnya yang lebih mudah dan lebih permeabel, yang disebut lapisan aluvial. Lapisan aluvial ini terdiri dari pasir dan kerikil yang terbawa oleh banjir purba. Dari lapisan aluvial inilah air kemudian mengalir menuju titik terendah lembah, tempat yang di kemudian hari menjadi lokasi sumur Zam-Zam digali. Jadi, sumur Zam-Zam sebenarnya adalah titik pertemuan alami dari sistem air bawah tanah yang sangat kompleks dan kuno. Sekarang, mari kita bicara tentang misteri yang membuat para ilmuwan terpesona selama berabad-abad. Di seluruh dunia, mayoritas mata air atau sumur pasti akan mengalami perubahan seiring waktu. Kualitas airnya bisa menurun atau debit airnya bisa melemah, bahkan kering, terutama jika diambil dalam jumlah besar secara terus-menerus. Kita sering mendengar cerita tentang sumber-sumber kuno yang akhirnya mengering. Namun, sumur Zam-Zam adalah sebuah anomali. Selama ribuan tahun, sejak zaman Nabi Ibrahim dan Ismail, sumur ini terus-menerus menyediakan air bagi jutaan peziarah setiap tahunnya. Volume pengambilan air dari sumur ini sangat masif, terutama selama musim haji. Tapi anehnya, debit airnya seolah tidak pernah berkurang secara signifikan, dan kualitas mineralnya tetap terjaga dengan sangat baik. Ini memunculkan pertanyaan besar. Apa rahasia ilmiah di balik stabilitas luar biasa dari sumur Zam-Zam? Bagaimana mungkin sebuah sistem air dapat bertahan ribuan tahun di bawah tekanan eksploitasi yang begitu hebat di tengah lingkungan gurun yang kering? Para ahli geologi dan hidrologi telah melakukan berbagai penelitian
untuk mengungkap misteri ini. Salah satu teori utama terletak pada struktur geologis unik di bawah Mekah. Jaringan rekahan pada batuan granit yang sangat dalam dan luas berfungsi sebagai reservoir alami raksasa yang terus-menerus diisi ulang. Daerah tangkapan airnya, yaitu pegunungan di sekitar Mekah, ternyata sangat luas. Setiap kali hujan turun, bahkan hujan yang jarang sekalipun, airnya akan diserap dan disimpan dalam sistem reservoir purba ini. Proses pengisian ulang atau recharge ini mungkin tidak terjadi setiap hari atau setiap bulan, tapi dalam skala waktu geologis, sistem ini terus menerima pasokan baru. Selain itu, batuan granit yang keras dan tidak mudah larut membantu menjaga kemurnian air. Mineral-mineral yang terlarut dalam air Zam-Zam berasal dari interaksi yang sangat lambat antara air dan batuan selama ribuan tahun, menciptakan komposisi kimia yang unik dan stabil. Sistem retakan yang kompleks juga mengatur aliran air, mencegahnya keluar terlalu cepat. Ini seperti sistem infus alami yang melepaskan air secara terkontrol ke titik sumur, memastikan pasokan yang stabil dan berkelanjutan. Jadi kombinasi dari reservoir raksasa, area tangkapan air yang luas, sistem penyaringan alami, dan pelepasan yang terkontrol inilah yang menjadi rahasia ilmiah di balik keajaiban sumur Zam-Zam. Sebuah sistem hidrologi purba yang dirancang oleh alam jutaan tahun lalu dan terus memberikan berkahnya hingga hari ini. Kisah geologis Zam-Zam ini benar-benar menunjukkan betapa kompleks dan indahnya proses alam. Dari pergerakan lempeng tektonik hingga tetesan hujan yang meresap ke dalam batuan purba, semuanya saling terhubung dalam sebuah sistem yang sempurna. Ini adalah pengingat bahwa di balik setiap keajaiban, seringkali ada penjelasan ilmiah yang tak kalah menakjubkan. Semoga informasi ini menambah wawasan kita semua tentang salah satu tempat paling suci di dunia. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan konten-konten menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.